Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Beberapa hari ini Bapak Ibu Saudara, saya itu menerima telepon dan WhatsApp ya. Yang isinya atau pesannya adalah mereka menanyakan jadwal ibadah di tempat kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, semakin hari gereja kita akan didatangi dan diisi oleh orang-orang yang mungkin kita tidak kenal. Tapi mereka dipimpin dan dituntun oleh Tuhan untuk datang ke tempat ini. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa di tempat ini hanya nama Yesus yang diberitakan. Amin. Dan hanya nama Yesus yang sanggup menyelamatkan setiap orang di tengah-tengah situasi yang semakin gelap ini Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita akan menikmati tuaian jiwa-jiwa yang besar. Amin. Ya, sekalipun pagi ini saya perhatikan belum ada wajah baru, tapi dua orang yang telepon ini, satu dari salah satu bank ya, ibu ini atau mungkin saudari ini baru pertama kali datang di kota Semarang dari Solo ya. Lalu dia pengen datang ke gereja, cari JKI dan tiba-tiba cari di Google diarahkan ke tempat kita Bapak Ibu Saudara. Dan satu lagi ada yang WhatsApp seperti itu juga kurang lebih. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya ya, ketika kita terus memberitakan nama Yesus, janji Tuhan adalah di mana nama Yesus ditinggikan, disitulah Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa. Amin. Ya, jadi kita tidak perlu cemas, takut dan khawatir, sebab berapapun jiwa yang Tuhan kirimkan, kita percaya kita akan melayaninya dengan kasih Tuhan, kasih yang sempurna. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua kita pasti hari-hari terakhir ini mendapatkan pesan viral ya, di mana Bapak Presiden kita berpidato dan menyampaikan beberapa pernyataan yang intinya adalah bahwa situasi kondisi yang terjadi di tengah-tengah kita ini sampai tahun depan ya, tidak ada harapan untuk menjadi lebih baik. Ini kita ngomong di luar Tuhan ya. Bahkan tahun depan orang-orang pintar, orang-orang yang hebat itu menyatakan bahwa dunia ini bukan akan semakin baik dan atau tetap buruk seperti ini, tapi gelap Bapak Ibu Saudara, gelap ya. Sudah tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan keadaan dunia yang akan kita hadapi di depan nanti. Sehingga mereka semua cuma ngomong gini, tahun depan dunia gelap, tahun depan dunia gelap. Bapak Ibu, kita sebagai orang yang percaya ketika kita dengar kabar ini, saya percaya khususnya jemaat JKI Puri Marina, kita akan senyum-senyum aja. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Kenapa demikian? Karena jauh sebelum mereka mengerti, Tuhan sudah menyampaikan kepada kita bahwa dunia ini semakin hari akan semakin bertambah jahat dan akan semakin bertambah gelap Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena menjelang kedatangan Yesus yang kali yang kedua, memang dunia akan semakin bertambah mengerikan. Nah, ketika tanda-tanda ini mulai digenapi, itu artinya Bapak Ibu Saudara, Yesus akan benar-benar datang bagi kita gerejanya. Amin. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan. Dia adalah Tuhan yang setia terhadap janjinya. Kalau dia berkata aku akan datang kembali, dia pasti datang. Dan tanda-tandanya sudah mulai digenapi. Waktu itu murid-murid tanya, Bapak Ibu Saudara, kapan engkau akan datang memulihkan kerajaan Israel? Yesus berkata, waktu tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi perhatikan tanda-tanda. Yesus cuma bilang itu aja. Nah, tanda-tanda ini sudah mulai muncul Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan berarti Yesus akan datang. Ada juga videonya langsung muncul Bapak Ibu Saudara tahun 2037. Nggak usah percaya. Kenapa Bapak Ibu Saudara, mau kapan, mau sekarang, mau besok, mau 20 tahun lagi, Alkitab berkata kita semua pasti diangkat oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Semua kita pasti diangkat, terlepas dari apa yang kita lakukan, terlepas dari perbuatan kita. Yesus tahu kita manusia lemah Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata, roh itu penurut, tetapi apa saudaraku? Daging itu lemah. Artinya apa? Sementara kita masih tinggal di dunia ini, hidup di dalam daging, Tuhan itu ngerti kita ini manusia yang lemah, rentan terhadap kesalahan, dosa, kelalaian. Ya. Kemarin saya
ngobrol sama seseorang. Orang ini lagi jengkel Bapak Ibu Saudara sama pendetanya. Dia bilang gini waktu latihan musik gitu kan. Bukan di sini Bapak Ibu Saudara ya. Di luar sana. Nah lalu pendetanya ngomong gini. Sebentar itu siapa itu? Kamu yang pegang ini? Bapak Ibu Saudara dia syok. Masa gembalaku lupa namaku katanya. Nah Bapak Ibu Saudara manusia bisa lupa. Manusia mungkin bisa lalai. Manusia bisa salah. Tetapi Tuhan mengasihi kita bukan karena perbuatan kita. Amin. Tuhan mengasihi kita karena memang Dia adalah kasih. Dan hari ini karena Dia adalah kasih, Dia telah menyerahkan dirinya atau anaknya bagi kita. Supaya ketika kita percaya kepada nama Yesus, kita semua diselamatkan. Amin. Beritahu kiri kananmu, kamu pasti diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita parkir kendaraan ya seringkali kita ketemu dengan orang yang disebut dengan juru parkir, ya kan? Apa kerjanya juru parkir? Dia adalah menolong kita untuk memarkirkan kendaraan motor kita atau mobil kita supaya tidak benturan atau kita tidak mengalami kecelakaan. Dia akan menolong, ngaban-ngabani ya, maju, mundur, terus maju. Nah, kalau kita nggak ngikutin ya udah, ya kan? Kalau kita ngikutin ya mungkin kita selamat. Tapi ada juga ya, dulu saya punya teman, kita naik mobil, terus maju, break, stop gitu. Stop baru break, Bapak Ibu Saudara, telat. Nah, ya udah gak apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara juru parkir. Kalau kita datang ke sebuah restoran ini pasti menyajikan atau menunjukkan ini loh, chef kami, koki kami. Siapa mereka? Adalah juru masak. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membutuhkan keselamatan, kita tentunya membutuhkan seorang yang namanya apa? Juru selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara di situasi yang seperti ini, Anda tidak membutuhkan kabar yang lebih baik. Anda tidak membutuhkan solusi dari dunia ini. Kenapa demikian? Karena dunia ini pun sedang kebingungan. Mereka nggak ngerti bagaimana caranya harus mengatasi yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Orang-orang yang pintar sekalipun, profesor sekalipun Bapak Ibu Saudara, mereka cuma bisa bilang tahun depan dunia gelap. Nah, hari ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memberitakan kabar baik. Bahwa jangan takut. Sebab juru selamat itu bersama dengan kita. Amin. Juru selamat itu ada bersama dengan kita Bapak Ibu Saudara. Siapa namanya? Yesus. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, khotbah hari ini seperti khotbah Natal ya. Tapi saya yakin khotbah Natal bagi kita bukan cuma hari Natal aja ya. Pak Yakub kan pernah cerita khotbah. Ya kan sebenarnya kita itu Natal itu enggak momentum harus bulan Desember. Setiap minggu, setiap hari bagi jemaat GPM adalah Natal. Amin. Kita selalu memberitakan Yesus saja. Bukan seperti yang lain. Kalau ngomong soal Yesus hanya kapan Bapak Ibu Saudara? Natal dan Paskah. Natal dan Paskah ini nama Yesus jadi trending topik. Tapi kalau di jemaat GKI Puri Marina atau orang-orang yang percaya kepada Yesus, dikasih Yesus, nama Yesus trending topik setiap saat. Amin. Dulu waktu saya datang ke tempat ini pertama-tama saya dengar kalimat yang bagus. Akeh-akeh Yesus, sitik-sitik Yesus, mudeng orang mudeng pokoknya Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah ini adalah sesuatu yang luar biasa. Anda tidak perlu ngerti banyak hal Bapak Ibu Saudara. Anda nggak perlu cari informasi dari peneliti A, orang pintar A, bagaimana nanti apa yang harus kita lakukan, menyikapi dunia yang semakin gelap ini, apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, jangan fokus tentang apa yang harus kita lakukan. Alkitab membuktikan semua usaha manusia gagal. Amin. Kesetiaan manusia gagal. Karena itu Yesus harus datang menjadi sama seperti kita. Menyelamatkan kita karena Tuhan tahu tidak ada seorang pun manusia karena usahanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu Yesus harus datang menyelamatkan kita. Amin. Sebagai juru selamat. Kalau hari-hari ini bisnismu sedang menurun. Omsetmu sedang menurun. Pekerjaanmu sedang tidak baik. Pernikahanmu kurang baik. Hubungan antara suami dengan istri kurang baik. Tapi saya berdoa di tempat ini enggak ada, amin. Amin, haleluya ya. Nah di luar sana. Nah Bapak Ibu Saudara beritahukan kepada mereka, yuk
dengarkan kabar baik. Yesus mengasihimu. Jangan takut dan khawatir. Yesus ada bersama denganmu. Ya, bahkan ketika kita jatuh, ketika kita gagal, ketika kita berbuat dosa, ketika kita melakukan kesalahan, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Beritahukan kepada mereka. Hari-hari ini banyak orang takut, cemas dan khawatir. Di beberapa tempat dari gereja kita, itu ada tempat makan yang banyak tenannya. Kemarin saya sudah pernah ceritakan, satu persatu mulai hilang. Terakhir kemarin tinggal satu. Ya, ini sangat-sangat mengerikan. Bapak Ibu Saudara, tapi saya sampaikan ini bukan untuk menakut-nakuti. Enggak, kita di sini cuma dengar kabar baik. Amin. Tapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa situasi di sekeliling kita sedang kacau balau. Kalau Anda dan saya masih bisa tersenyum hari ini, masih bisa menari, bersuka cita, menikmati makanan, hidup yang bahagia, saya katakan itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Apalagi Anda bisa berbagi bagi orang lain. Anda bisa memberi taburan persembahan bagi gereja ini. Saya katakan itu kemurahan Tuhan saja. Itu anugerah Tuhan saja. Amin. Bahkan ketika Anda bisa melangkah ke tempat ini, duduk di tempat ini, nyanyi bersuka cita dengan tubuh yang sehat, itu anugerah dan kemurahan Tuhan. Pakailah waktu-waktu yang baik di tengah-tengah yang tidak baik ini untuk kita jadi berkat. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita baca Lukas 2 ayat 10 sampai 12. 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Bapak Ibu Saudara, momen ini terjadi pada waktu malam, di mana gembala-gembala berkumpul, mereka menjaga domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah malam, tiba-tiba malaikat Gabriel muncul dan berkata, jangan takut. Bapak Ibu Saudara, ini pas persis dengan kondisi kita hari-hari ini. Di tengah-tengah gelapnya dunia ini, Injil datang kepada kita. Menyampaikan apa? Jangan takut. Amin. Jangan takut. Coba beritahu kiri kananmu dengan senyum. Jangan takut. Pakai bahasa masing-masing aja. Suami istri wes gak usah wedi gitu. Aja wedi gitu ya. Don't be afraid. Kalau sering kan ada sekarang orang tua pakai bahasa Inggris untuk anak-anaknya ya. Bahasa Mandarin boleh, bahasa Jawa boleh. Tuhan cinta segala bangsa, tahu segala bahasa. Amin. Ya. Mau bahasa apapun ya Bapak Ibu Saudara. Intinya pagi ini kita mau ngomong jangan takut. Ojo wedi. Ya. Di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Di tengah-tengah malam, di mana gembala-gembala menjaga dombanya, tiba-tiba Tuhan datang, malaikat Gabriel datang, membawa pesan bahwa di tengah-tengah dunia yang jahat dan gelap ini, jangan takut. Jemaat JKI Puri Marina, jangan takut. Setiap orang yang menyaksikan tayang ini, jangan takut. Sebab hari ini sesungguhnya kita akan mendengarkan, apa Bapak Ibu Saudara? Kesukaan besar. Amin. Kesukaan besar. Saya percaya semua kita pernah merasakan kesukaan besar. Kapan itu? Kita mengalami satu rasa yang senang banget gitu. Sukacitanya banget gitu. Kapan? Beberapa orang saya tahu waktu closingnya besar. Ya, yang agent properti ini waktu dealnya, transaksinya, propertinya, unitnya mahal sekali, closing. Waduh, rasanya itu Bapak Ibu Saudara, semua orang nih perlu disenyumin. Ya. Haleluya, wah, puji Tuhan ya. Closingnya besar. Ya. Waktu kita dapat pesanan yang banyak Bapak Ibu Saudara. Ya. Sama kayak istri saya kan, besok Senin dia dapat pesanan mie ayam 60 pak Bapak Ibu Saudara. Wah seneng, senengnya minta ampun. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita mau kembalikan lagi
bahwa sukacita yang besar ini bukan karena apa yang kita lihat atau kita alami. Sukacita yang besar ini kita nikmati, Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata ketika kita sadar dan tahu bahwa juru selamat itu sudah datang bagi kita. Sudah lahir bagi kita. Amin. Ya. Saya ingatkan sekali lagi, ini bukan sedang perayaan Natal ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi ini sangat pas bagi kita ya, di tengah-tengah dunia yang semakin jahat dan gelap ini. Jangan takut, sebab juru selamatmu sudah datang. Dan ini menjadi sukacita yang besar bagi kita. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Anda tidak perlu takut dengan keterbatasan Anda. Anda tidak perlu takut dengan kelemahan Anda. Anda tidak perlu takut dengan tantangan situasi zaman. Hal-hal yang kita tidak bisa lakukan sehingga kita berpikir, waduh saya nggak bisa melakukan A, B, C, D. Mungkin saya tidak akan bisa melewati masa-masa yang sulit di depan saya. Bapak Ibu Saudara, hari ini tetap tenang, jangan takut sebab juru selamat kita, orang yang akan menyelamatkan kita, orang yang akan menyertai kita untuk melewati setiap musim di dalam hidup kita, sudah datang dan menyertai kita hari ini. Amin. Aku memberitakan kesukaan besar. Kesukaan besar bukan timbul karena kita dapat berkat banyak. Bukan timbul karena kita dapat pesanan banyak. Lalu ketika pesanan kita enggak ada, kita enggak closing, lalu kita mulai cemas, takut dan khawatir. Bukan demikian. Sukacita yang besar adalah ketika Anda menyadari bahwa Anda punya juru selamat. Amin. Jadi ketika pekerjaan Anda tidak menghasilkan, percayalah Tuhan punya banyak cara untuk mendatangkan berkat bagi Anda. Amin. Pekerjaan itu hanya salah satu cara. Tetapi berita baiknya bagi kita adalah Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Obat itu bagus untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dokter, tenaga medis. Tetapi saya beritahukan itu hanya salah satu cara Tuhan untuk menyembuhkan kita. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan punya banyak cara untuk menyembuhkan kita. Untuk memberkati kita. Dan satu-satunya cara yang terbaik adalah melalui tubuh dan darahnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kemarin saya bilang, lagi kumpul sama teman kan saya bilang, memang di situasi seperti ini ya, situasi ekonomi seperti ini, kita perlu menjaga ya. Maksud saya kan situasi ekonomi dan situasi ini loh Bapak Ibu Saudara, musim cuaca ini loh, siang panas, ya, malam dingin, hujan gak jelas gitu, turun sakarepe dhewe ya kan Bapak Ibu Saudara. Lalu tubuh kita ini kan ya gak bisa seperti itu, pasti akan terimbas. Nah lalu teman saya bilang gini, ya betul kita jaga kesehatan gitu. Bukan saya bilang gitu, kita jaga hati, saya bilang gitu. Kenapa? Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, amin. Kalau hati Anda gembira, Anda pasti sehat Bapak Ibu Saudara. Dan bagaimana kita bisa menikmati hati yang gembira? Ketika Anda tahu juru selamatmu sudah datang. Anda tidak dibiarkan sendirian. Sekalipun hari ini Anda seorang single mom, orang tua tunggal bagi anak-anakmu. Mungkin hari ini Anda Anda bertumbuh menjadi seorang yang tidak memiliki ayah, tidak memiliki orang tua, Anda seorang yatim atau yatim piatu. Tetapi saya beritahukan Anda tidak sendirian. Yesus mengasihi Anda, Yesus menyertai Anda. Bukan hanya ketika Anda baik saja, tapi Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Amin. Sampai pada kesudahan zaman. Dan ini menjadi sukacita kita yang besar. Dan ketika Anda tidak menghasilkan apapun, Anda tahu, Anda tetap bersukacita sebab aku tahu Yesus adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Amin. Haleluya. Ketika Anda sakit, Anda coba minum obat tidak kunjung sembuh. Orang bilang mesti ke dokter A, B dan itu biaya yang sangat mahal sekali. Anda tidak perlu menjadi stres, Anda tidak perlu menjadi takut. Anda cukup berkata dengan penuh sukacita, aku tahu oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Amin. Beberapa
bulan, mungkin 1-2 bulan terakhir istri saya itu mengeluhkan di bagian rahang kanannya itu ada semacam ganjel gitu. Dipikir waktu itu mungkin sisa-sisa makanan yang tertinggal ya, dia bersihkan nggak hilang-hilang. Justru sempat luka. Nah, setelah di cahaya senter HP tiba-tiba itu sebuah daging tumbuh ya. Lalu dia khawatir. Dia bilang, "Kok ayo ke dokter cek," gitu. Saya bilang nggak apa-apa, tapi kalau hasilnya buruk, siap nggak? Saya bilang gitu. Nah, daripada kita belum siap menerima hasil yang kurang baik, yuk kita perjamuan kudus. Jadi setiap kali kita menonton YouTube, ya, misalnya YouTube gereja kita nih, Pak Yakub, Pak Didi ajak kita perjamuan kudus, kita ikut perjamuan. Lalu kita nonton Joseph Prince, Pastor Ivan, ya, Pak Yanuar yang pernah khotbah di kita, itu ngajak perjamuan, kita ikut perjamuan. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda dengarkan khotbah dari pendeta-pendeta yang memberitakan Injil, selalu diakhiri dengan perjamuan kudus, tubuh dan darah Tuhan. Nah, makan dan minum terus. Lama-lama dia ini nggak kepikiran. Lalu beberapa minggu terakhir ini, tiba-tiba itu di dalam mulutnya itu ini Bapak Ibu Saudara, sedikit-sedikit ada darah, pendarahan gitu loh. Nah, jadi dia bilang, sekarang mulutnya Noni ini apa rasanya kayak ininya darah gitu loh. Waduh, saya ini dalam hati ya agak ketar-ketir gitu. Tapi saya bilang yuk kita terus perjamuan kudus. Ya kan. Nah Bapak Ibu Saudara, ini pengalaman pribadi ya, bukan berarti Anda harus melakukan. Kalau Anda merasa tenang dengan medis silahkan, gak apa-apa. Nah ya, jadi ini pengalaman pribadi, kesaksian. Lalu tiba-tiba muncul dalam hati saya ngomong gini, itu polipnya pecah gitu. Lalu saya ngomong, nih itu daging tumbuhnya pecah itu nih, makanya muncul darah. Gitu ya. Terus dia ya udah dia minum kumur berapa hari, kemudian tiba-tiba saya ngerti ini adalah pimpinan Tuhan. Lalu dia cek lagi, dia senteri, Bapak Ibu sudah tahu daging tumbuh itu sudah hilang. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Bagi orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, mereka takut, pikir cancer, tumor dan macam-macam. Hari-hari ini kan seperti itu. Nah ini yang saya mau sampaikan, Bapak Ibu Saudara, ketika Anda mengalami sesuatu yang kurang baik atau mungkin tidak baik, yang pertama letakkan pengharapanmu hanya kepada janji Tuhan, amin. Jangan kepada yang lain Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda khawatir dalam hal keuangan, letakkan pengharapanmu dalam keuangan Anda kepada janji Tuhan terhadap keuangan Anda, bahwa Tuhan berjanji akan memberkati Anda, apa saja Anda kerjakan dibuat berhasil. Amin. Engkau tidak akan pernah meminta pinjaman, tapi engkau akan memberi pinjaman. Amin Bapak Ibu Saudara. Perkatakan janji Tuhan sampai Tuhan akan memimpin dan menuntun kita. Nah Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Kesukaan besar kita karena Yesus adalah juru selamat kita. Amin. Ya. Yesus lahir sebagai apa saudaraku? Lebih keras lagi, Yesus lahir sebagai juru selamat. Bukan sebagai hakim atau penuntut kita. Amin. Yesus lahir sebagai juru selamat. Bukan sebagai hakim yang suka menghakimi kita. Loh, Arnold, kamu mau doa. Kemarin kamu sudah melakukan kesalahan A, B, C, D, E, ya kan? Bagaimana mungkin Tuhan akan menjawab doamu? Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukan hakim. Yesus bukan hakim. Yesus bukan jaksa penuntut yang suka menuntut Anda. Ayo lakukan. Maka aku akan memberkati kamu. Enggak. Yesus datang bagi kita sebagai juru selamat yang akan menyelamatkan kita. Amin. Bapak Ibu, Dia tidak pernah menghakimi kita, Dia tidak pernah menuntut kita. Awasilah telingamu, kata firman Allah, perhatikan apa yang kita dengarkan. Kalau Anda mendengarkan satu firman yang isinya menuntut kita, menghakimi perbuatan kita, jangan dengarkan firman seperti itu. Firman yang benar, Injil yang benar adalah firman yang memberitahukan ketika Anda percaya kepada Yesus, Anda diselamatkan. Amin. Ketika Anda percaya Yesus, Anda disembuhkan. Ketika Anda percaya Yesus, hutang-hutang Anda dilunaskan. Ya. Saya mungkin tahu ada beberapa di antara kita yang masih belum dong. Kok bisa Pak, cuman duduk dengar firman utang lunas. Bapak Ibu Saudara, nanti satu kali kesaksian banyak tentang hal itu. Banyak. Saya katakan,
Kalau cuman melunasi hutang dengan cara-cara yang ajaib, itu gampang buat Tuhan. Nanti satu kali kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian seperti itu. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kalau sudah ngomong Injil, waktu 1 jam aja kurang Bapak Ibu Saudara, amin. Nah, ini apa ini? Oh, dikasih ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus sebagai juru selamat kita, pekerjaan Yesus itu adalah menyelamatkan. Pekerjaannya menyelamatkan, juru masak kerjanya masak dengan masak yang terbaik. Juru parkir markiri. Juru selamat menyelamatkan. Amin. Ya. Jadi kalau hari ini Anda mendengarkan kabar baik ini dimanapun Anda berada, bahkan semua jemaat di tempat ini, ayo terimalah kebenaran ini bahwa Yesus datang untuk menyelamatkanmu. Jadi ketika Anda menghadapi situasi yang sulit, berhentilah, stop untuk mengandalkan diri sendiri. Amin. Stop untuk fokus kepada apa yang harus kita lakukan, apa yang harus saya lakukan. Stop. Karena itu akan membuat Anda semakin cemas, Anda semakin stres, Anda semakin tertekan, dan akhirnya Anda tidak akan pernah bisa menikmati hati yang gembira. Adalah obat, seperti obat hati yang senang. Ayo sama-sama nyanyikan. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Semua katakan, hati yang gembira, Tuhan senang. Amin. Coba beritahu kiri kananmu, katakan gini, hati yang gembira, Tuhan senang, ya kan? Nah, hati Tuhan adalah membuat hati Anda senang. Amin. Jadi kalau Anda dengar firman, lalu hati Anda semakin cemas, Anda semakin takut, Anda semakin merasa bersalah, Anda semakin merasa enggak layak, itu bukan hati Tuhan. Hati Tuhan itu membuat hati kita senang. Senang. Amin. Karena hati yang senang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan membuat hati kita senang? Dia datang menjadi juru selamat, dia menyelamatkan kita. Dia menyelamatkan kita itu bukan kadang-kadang, bukan sering, bukan hanya 1 atau 2 kali saja. Yesus tidak menyelamatkan kita dalam hal-hal tertentu. Maksudnya gini, kita diselamatkan waktu kita nanti mati lalu masuk surga. Enggak demikian. Keselamatan yang Yesus kerjakan lebih daripada itu semua. Amin. Seluruh keberadaan Yesus, seluruh pekerjaan Yesus adalah menyelamatkan kita. Amin. Yang ada di hati Yesus, yang ada di hati Yesus adalah menyelamatkan kita. Kalau Anda lagi berpikir bagaimana caranya menyelamatkan dirimu, Bapak Ibu Saudara, saya beritahu, Yesus 24 jam mikirin bagaimana caranya menyelamatkan kita. Amin. Bahkan waktu Anda tidur, dia mikir bagaimana cara melepaskan kita dari jerat-jerat hutang, dari sakit penyakit ini. Kenapa Yesus mikir? Yesus bukan mikir jalan, Bapak Ibu Saudara. Kalau jalan, dia adalah jalan. Amin. Lalu apa Pak yang dipikir Yesus? Bagaimana caranya membuat Anda percaya kepada dia? Kalau Yesus saja tidak cukup untuk membuat Anda percaya kepada dia, lalu apalagi yang surga bisa berikan bagi Anda untuk meyakinkan bahwa Tuhan sanggup untuk menyelamatkan kita. Amin. Kalau Yesus belum cukup untuk membuat Anda dan saya yakin bahwa Tuhan mengasihi kita, lalu bukti apa lagi yang harus diberikan? Itu yang Tuhan gak habis mikir bagi kita. Tapi saya tahu jemaat di tempat ini, Anda adalah orang-orang yang percaya dan menikmati kasih Yesus. Amin. Anda tahu bahwa Yesus cukup bagi kita. Memiliki Yesus, memiliki segalanya. Amin. Cukup Yesus saja, Anda akan melihat semua hal dalam hidupmu selesai, tuntas, indah pada waktunya. Yang mau nikah, jangan takut, buat aja tanggalnya. Yo gak bisa toh. Mosok enggak siapkan ini, Bapak Ibu. Kalau itu membuat Anda sukacita, lakukan. Tapi kalau itu membuat Anda semakin cemas, takut dan khawatir sehingga Anda tidak bisa mengambil keputusan untuk melangkah di dalamnya, saya beritahu Anda mesti perlu banyak percaya lagi kepada Yesus. Amin.
Kalau Anda punya rencana-rencana sesuatu dalam hidupmu dan itu sangat urgent bagi hidupmu, ketahuilah Yesus sudah menyediakan jauh sebelum kita membutuhkannya. Anda tinggal melangkah aja. Amin. Bapak Ibu, percayalah. Matius 1 ayat 21. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, apa yang Yesus selamatkan bagi kita? Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia siapa? Yesus. Karena Yesus dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Katakan sama-sama jemaat Tuhan. 2, 3. Dari dosa mereka. Dari dosa, Bapak Ibu Saudara. Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Karena dosalah yang merusak manusia. Dosalah yang membuat manusia jauh dari Tuhan. Dosalah yang membuat manusia tidak lagi bisa menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dosalah yang membuat manusia tidak lagi bisa menyadari akan Tuhan. Dosa yang membuat manusia lebih condong menyadari dan melihat kepada dirinya sendiri. Lihat ketika Adam dan Hawa begitu makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Hal yang pertama yang dosa lakukan adalah Adam dan Hawa menyadari diri mereka telanjang. Dosa membuat manusia menyadari akan dirinya sendiri. Nah, ini yang Yesus mau tuntaskan kepada kita. Enggak main-main Bapak Ibu Saudara. Sebelum ada dosa, kesadaran manusia sepenuhnya akan Tuhan. Dia hanya percaya Tuhan, dia hanya mendengarkan apa kata Tuhan. Tuhan bilang, Adam, beri nama, Adam kerjakan. Adam makan semua buah dalam taman ini, makan. Cuman antara Tuhan dengan Adam, tapi begitu dosa muncul. Yang pertama adalah Adam melihat dirinya. Adam melihat dirinya. Adam melihat dirinya. Makanya sengat dosa adalah hukum Taurat. Hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara, di sini membuat kita menyadari akan diri kita. Ketika ada tagihan utang, waduh, saya harus apa nih? Saya harus apa nih? Ketika ada tagihan uang sekolah, ini giliran anak nanti sekian tahun mau masuk SMP, mau masuk kuliah, waduh, saya harus siapkan ini, saya harus siapkan ini. Ini akibat dosa, hukum Taurat. Membuat manusia lebih suka melihat kepada dirinya sendiri. Mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan usahanya sendiri. Aku harus, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita tidak pernah sadar, kapan saya dituntut. Bapak Ibu Saudara, ketika Anda merasa harus menuntut itu, Anda menuntut diri Anda sendiri. Aku harus. Dan saya percaya di sini Anda tidak pernah menikmati hati yang gembira. Amin. Karena itu Yesus datang menjadi jalan supaya kita bisa masuk ke sini. Di sini apa? Hidup di dalam kasih kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Di mana ketika ada tagihan hutang, ada kebutuhan sekolah anak-anak kita, ada kebutuhan hal-hal yang lain untuk menikah, untuk berumah tangga dan lain-lain. Tuhan bilang, nak, rest, duduk. I will give you rest, aku memberikan kau kelegaan. Sebab apa? Aku yang akan menyediakan bagi kamu. Amin. Kamu diam aja, tenang aja. Nah, di sini kita akan menikmati apa? Hati yang gembira. Amin. Nah, ketika seseorang hatinya gembira terus, apa yang terjadi? Hormon-hormonnya muncul. Otot-ototnya, urat-uratnya semua bergerak dengan happy, aktif. Artinya apa? Wajahnya semakin awet muda, kulit-kulitnya semakin kencang, auranya menyenangkan. Amin. Tapi kalau Anda di sini Bapak Ibu Saudara, ya, ini wajah Anda akan jauh lebih cepat menua ketimbang umur Anda. Betul Bapak Ibu Saudara. Saya melihat ya, hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil ya, itu dari awal mereka saya tahu ya, maksudnya di syuting sampai hari ini wajahnya semua mengalami transformasi semakin baik. Benar Bapak Ibu Saudara, cek aja coba. Anda cek Pastor Joseph Prince ya, senior kita ini. Terus Pastor Ivan ya, Pak Yakob, pada saya, Pak Didi. Lihat aja wajah-wajah kami. Nanti tahun ini kan ada foto, nanti beberapa tahun lagi ada foto ya kan. Pasti kan lebih bagus. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, apalagi kalau jemaat juga menjadi pengkhotbah, menyampaikan berita Injil, amin.
Setiap saat, setiap hari ketika Anda ketemu dengan orang, lagi beli sayur, lagi belanja di pasar, Anda ketemu teman, lalu Anda sapa mereka, "Lo kenapa kok cemberut, Ci?" Gitu kan, "Bu, kenapa?" Wah, wis wong zamannya tambah susah kayak gini, gini, katakan. Wis gak usah khawatir, ya. Tuhan sayang ibu. Tuhan mau ibu diberkati. Amin. Gak usah ngoyo. Tuhan sudah. Oke. Tuhan sudah siapkan semuanya. Amin. Nah, orang senang. Kalau Anda mau awet muda, beritakan Injil. Amin. Kabar baik sukacita. Beritakan Injil. Ya. Nah, ini kebesaran. Lagi Bapak Ibu Saudara, upah dosa adalah maut. Makanya dengan jalan menjadi manusia, ya, Yesus dengan jalan menjadi manusia dan mati, sehingga kematian Yesus itu akhirnya menjadi pertukaran bagi kematian kita. Oleh kematiannya kita beroleh hidup yang baru. Yang percaya katakan amin. Anda tahu level kehidupan di dunia ini ada kehidupan tumbuh-tumbuhan, ada kehidupan hewan-hewan, ada kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu sudah tahu hidup yang diberikan Yesus bagi kita. Yesus kan berkata, "Aku datang untuk memberikan kamu semua hidup dan hidup dalam segala kelimpahan." Hidup yang dimaksud Yesus apa? Ditulis dengan kata-kata Zoe. Zoe itu adalah bukan kehidupan tumbuh-tumbuhan atau hewan atau manusia. Zoe adalah kehidupan Tuhan. Kehidupan ilahi, kehidupan surga yang diberikan bagi kita. Amin. Ketika Anda percaya Yesus, ada sebuah kehidupan baru yang diberikan bagi kita. Kehidupan yang penuh dengan sukacita, hasrat, energik, rasa tenang dan aman di dalamnya. Digambarkan seperti ini loh Bapak Ibu Saudara. Anda itu dikelilingi oleh pasukan yang siap menjaga Anda dari segala macam hal yang buruk. Ketika Anda lapar, ada yang menyediakan. Ketika Anda butuh ini, tiba-tiba ada yang melayani gitu. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Anda bisa membayangkan Anda berada di sebuah kehidupan di mana orang yang sangat menyayangi Anda itu memberikan semua orang yang akan melayani Anda. Juru masak, juru potong rambut, juru melunasi hutang, semuanya ada bagi Anda. Dan mereka siap untuk menolong Anda. Nah, itu kehidupan yang seperti itu yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi kalau kita tidak bisa menikmati fasilitas ini sebagai anak-anak yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu Anda perlu mendengarkan Injil lebih banyak lagi supaya kita bisa lebih percaya. Amin. Sebab iman percaya itu timbul dari apa saudaraku? Pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, harus firman Kristus. Kenapa? Hanya firman Kristus yang membuat hati Anda senang. Amin. Kebangkitan Yesus mendeklarasikan kemenangan Yesus atas maut, dan kemenangan Yesus adalah kemenangan kita. Amin. Saya ini ngalami banyak mujizat Bapak Ibu Saudara, tapi satu mujizat aja saya ceritakan lagi ya. Beberapa hari kemarin kita ketemu dengan seseorang dan ibu-ibu tua ya. Lalu ibu ini cerita macam-macam makanan gitu. Wah, di tempat ini jual banyak makanan. Nah, salah satu makanan dia sebutkan putu Tegal gitu. Waduh, saya ingat sekali. Putu Tegal itu adalah makanan kesukaan saya waktu kecil Bapak Ibu Saudara. Satu, selain harganya mahal, enak zaman dulu ya buat saya. Jadi ketika orang tua saya bisa belikan itu, waduh senang banget saya itu. Cuman sekarang ternyata gulanya dimodifikasi, gula halus. Dulu gula pasir. Nah, dalam hati saya, enak ini ya, putu Tegal ini ya kan. Tapi ya sudah, namanya orang pengen kan sambil lalu, ya kan, hilang. Kemarin Bu Mul datang. Lalu nggak lama datang bawa bungkusan. Ini San, dikasih ini. Ini isinya yang satu putu Tegal. Waduh, Bapak Ibu Saudara loh, pas kan. Pengen putu Tegal, Tuhan kasih putu Tegal. Amin. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan.
Ini hanya urusan Putu Tegal Bapak Ibu Saudara. Yang sepele, remeh temeh Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan perhatikan apalagi yang lain bagi Anda. Amin. Banyak hal. Saya juga pernah saksikan dulu. Ya, bagaimana Tuhan memperhatikan keinginan-keinginan kecil kita. Nah Bapak Ibu, ya, kebangkitan Yesus mendeklarasikan kemenangan Yesus. Dan kemenangan Yesus adalah kemenangan kita. Amin. Ya. Hari ini kita bukan lagi orang-orang yang kalah atau orang-orang yang tidak jelas kemenangan kita. Beritahu kiri kananmu, katakan kamu adalah umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Ya, enggak peduli situasi yang sedang Anda hadapi. Bapak Ibu Saudara, Anda tidak perlu hidup berdiri sebagai orang yang enggak jelas akan kemenangan Anda dalam setiap situasi Anda. Banyak orang berkata gini, bisa enggak ya aku kira-kira melewati ini? Bisa enggak ya kira-kira bisnisku bertahan? Bisa enggak ya kira-kira bulan ini closing segini? Bisa enggak ya usaha ini bisa bertahan? Bapak Ibu Saudara, enggak perlu kayak gitu. Kita enggak perlu ragu di dalam Kristus. Hidup kita jelas. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Amin. Yesus berkata tidak ketika ada yang jahat mendekati kita. Amin. Yesus berkata ya ketika kita semua meminta segala sesuatu yang kita inginkan. Yesus adalah ya untuk semua janji Tuhan. Amin. Ketika Anda meminta semua janji Tuhan di dalam nama Yesus, jawabannya cuma satu, ya, ya, dan ya. Amin. Enggak akan ada pertanyaan, isi dulu proposal, ya kan? Isi dulu kelayakannya, kamu sudah ini belum, kamu sudah ini belum, kayak ujian SIM atau lainnya. Ketika Anda datang kepada Yesus, Anda minta semua hal yang Anda butuhkan di dalam nama Yesus. Yesus berkata, firman berkata, Kristus adalah ya untuk semua janji Tuhan. Amin. Nah kita lihat terakhir, bagian terakhir. Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu, ini Bapak Ibu, malaikat lagi ngomong sama kawanan gembala pada waktu malam. Ya. Dan saya percaya ini juga bagi kita. Karena dunia ini sudah menjelang malam. Di mana pengantin mempelai pria itu akan datang. Ketika perumpamaan 5 darah gadis bodoh dan 5 gadis pintar. Wanita mempelai pria itu datang pada waktu tengah malam. Dan ini dunia semakin gelap. Tahun depan katanya gelap Bapak Ibu Saudara. Kita enggak ngerti, terserah mereka mau ngomong apa. Yang penting aku pokoknya Yesus padamu. Amin. Ya, aku pokoknya padamu Yesus. Dah gitu aja. Anda akan lihat semuanya baik-baik saja. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, malaikat bilang ini tandanya. Tandanya juru selamat bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Bapak Ibu Saudara, ya, palungan pada waktu itu ya adalah tempat makan domba yang terbuat dari batu. Jadi bukan seperti yang kita lihat dari jerami kayu gitu, bukan. Di Bethlehem palungan tempat makan domba itu terbuat dari batu. Anda tahu bagaimana caranya juru selamat itu menyelamatkan kita? Disampaikan oleh malaikat Tuhan. Ini tandanya juru selamat bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan tempat makan domba yang terbuat dari batu. Ini sesungguhnya malaikat sedang memberitahukan bagaimana Mesias itu akan menyelamatkan kita. Ini adalah gambaran tentang kematian Yesus. Yesus 33 tahun kemudian apa yang malaikat sampaikan digenapi. Seorang anak manusia dibungkus dengan kain kafan dan diletakkan di atas batu. Jadi ketika Anda memperingati Natal, sesungguhnya Anda sedang memperingati Paskah. Amin. Malaikat berkata dibungkus dengan lampin. Ini caranya juru selamat, dia harus mati bagi kita. Amin. Kenapa? Karena upah dosa adalah kematian. Makanya Yesus harus mati bagi kita. Supaya karena kematiannya kita semua beroleh kehidupan. Amin. Bapak Ibu. Ya. Jadi apa yang malaikat sampaikan ini menjadi lambang yang digenapi setelah 33 tahun. Yaitu Yesus, anak domba Allah itu. Dibungkus dengan kain kafan dan diletakkan di atas batu. Setelah ayat 12 tidak ada lagi instruksi tambahan, ya.
bahwa tanda juru selamat itu adalah seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di palungan. Bapak Ibu, masalahnya di Bethlehem, Yerusalem, banyak sekali terdapat palungan. Bagaimana kawanan gembala itu bisa menemukan tempat Yesus dilahirkan? Nah, ini menarik sekali. Kita akan melihat betapa indahnya, betapa berharganya kita di pemandangan Tuhan melalui kisah ini. Nah, kita akan lihat di Perjanjian Lama. Mika, ya, Nabi Mika ini menubuatkan kelahiran Yesus. Mika berkata, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Ya. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi Bapak Ibu Saudara, juru selamat yang dinubuatkan oleh Mika ini adalah seseorang yang memerintah Israel, tapi kehidupannya bukan dimulai waktu dalam kandungan Maria, bukan Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesus, kehidupan Yesus itu bukan dimulai ketika Roh Kudus masuk dalam kandungan Maria, bukan. Yesus sudah ada sejak pada zaman dahulu kala, zaman purbakala. Amin. Ya. Ini mengacu kepada zaman penciptaan. Kapan Yesus dinubuatkan? Ya. Ketika dosa masuk dan Tuhan bilang anak keturunan dari wanita ini akan meremukkan tumitmu, itu Yesus sudah dinubuatkan di sana. Waktu ada hewan yang dikuliti dan pakaiannya dipakai oleh Adam dan Hawa, itu juga sudah menubuatkan tentang Yesus. Jadi Yesus ada bukan pada waktu di dalam kandungan Maria, tapi sudah ada sejak pada zaman dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang saya mau sampaikan bahwa gembala-gembala ini mengacu kepada nubuatan pada zaman itu bahwa di Bethlehem Efrata. Katakan bersama-sama Bethlehem Efrata. Ya. Jadi kita sudah dapat satu petunjuk. Gembala-gembala ini dapat satu petunjuk. Oh, juru selamat ini lahirnya di Bethlehem. Ya, Bethlehem Efrata. Ya. Lalu kita akan perhatikan. Ya. Kita lompati aja. Sebentar. Nah, Mika 4 ayat 8. Hai engkau, jadi yang pertama petunjuknya adalah Bethlehem Efrata, ya, kita perhatikan Bethlehem Efrata. Dan yang kedua ini, dan engkau hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu. Kerajaan atas putri Yerusalem akan datang dan kembali pemerintah yang dulu. Makanya pada waktu itu murid-muridnya kebablasan. Begitu mereka tahu Yesus adalah juru selamat, mereka ngomong, kapan kamu akan memulihkan kerajaan Israel? Nah, ini Bapak Ibu Saudara, mereka itu merasa kecolongan dari para gembala, ya. Akhirnya mereka buka-buka naskah lama, ngerti, oh Yesus juru selamat akan memulihkan. Nah, makanya mereka tanya, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang pertama tadi di mana? Bethlehem Efrata. Yang kedua di mana? Menara kawanan domba. Katakan menara kawanan domba. Nah, Bapak Ibu Saudara, menara kawanan domba dalam bahasa Yahudi, Ibrani ditulis dengan sebutan Migdal Eder. Katakan Migdal Eder. Ya, kita belajar sebentar sebelum selesai ya, Migdal Eder. Tempatnya seperti ini, menara kawanan domba. Nah, kayak gini Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan menemukan kata Migdal Eder di sini. Kejadian 35 ayat 19 sampai 21. Demikianlah Rahel mati. Lalu Rahel dikuburkan di sisi jalan Efrata. Nah, perhatikan tadi kan Bethlehem Efrata ya. Rahel dikuburkan di sisi jalan Efrata, yaitu sama-sama katakan Bethlehem. Jadi nubuatan tentang kelahiran Yesus itu juga sudah dinubuatkan sejak lama Bapak Ibu Saudara. Sebelum Mika ada di Kejadian sudah disebutkan. Nah, Yakub mendirikan tugu di atas kubur Rahel. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Katanya Bapak Ibu Saudara, saya belum ke sana juga, doakan segera ke sana. Amin. Nah, ya kita sama-sama. Pak Yakub sudah, ya. Katanya sampai hari ini ada kuburan Rahel. Nah, sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang apa Saudaraku? Migdal Eder. Nah, Bapak Ibu, Israel ini dengan Yakub ini orang yang sama. Ya, kapan? Waktu Yakub bergulat sama malaikat dan dia menang, Tuhan bilang mulai hari ini namamu adalah Israel. Jadi Yakub dan Israel ini orang yang sama Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, biasanya kalau Tuhan mengubah nama seseorang itu pasti memiliki pesan yang begitu kuat. Kenapa?
Karena ketika Yakub ya diubah menjadi Israel, ada kejadian bahwa ia mendirikan tugu di atas kubur Rahel. Jadi gini, Yakub ini sayang banget sama Rahel, Bapak Ibu Saudara. Ya, Rahel ini artinya adalah biri-biri betina, biri-biri betina Rahel. Nah, waktu Rahel mati, Yakub terpukul. Lalu untuk mengenang Rahel, Yakub membangun sebuah menara untuk mengingat istrinya yang adalah biri-biri betina. Menara itu dipergunakan untuk merawat atau berternak domba. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu ceritanya. Lalu menara yang didirikan atau tugu yang didirikan oleh Yakub disebut orang Migdal Eder, ya. Jadi Migdal Eder itu adalah tugu atau menara yang dibuat oleh Yakub untuk memperingati Rahel, istrinya yang mati. Arti Rahel adalah biri-biri betina, domba, Bapak Ibu Saudara, ya. Domba. Nah, Bapak Ibu, ada seorang sejarah bangsa Yahudi yang bernama Alfred Edersheim. Bapak Ibu Saudara, Alfred Edersheim ini adalah seorang Yahudi, lalu dia percaya Yesus, ya. Loh, kok bisa? Karena tidak semua orang Yahudi percaya Yesus, Bapak Ibu Saudara. Nah, Alfred Edersheim ini dia orang Yahudi percaya Yesus, lalu dia membuat sebuah buku dengan judul The Life and Times of Jesus the Messiah, Bapak Ibu Saudara, ya. Dia membuat buku seperti ini. Nah, di dalam bukunya Alfred menuliskan gini, berdasarkan latar belakang dan tradisi kehidupan bangsa Yahudi kuno, ya. Dalam bukunya Alfred mengatakan ada suatu tempat di Bethlehem yang bernama Migdal Eder. Tempat ini merupakan tempat untuk melahirkan dan membesarkan domba yang akan dipersembahkan di bait Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, akhirnya orang-orang memakai tugu Yakub ini yang namanya Migdal Eder untuk menjadi sebuah tempat produksi. Produksi apa Pak? Domba-domba yang akan dikorbankan di bait Allah. Anda tahu domba yang harus dipersembahkan itu domba-domba yang sempurna. Enggak boleh cacat, enggak boleh luka, enggak boleh timpang. Nah, di Migdal Eder ini dibuat tempat yang spesial di mana domba-domba itu tidak akan pernah luka. Makanya begitu ada domba mau melahirkan, langsung dibawa lari ke Migdal Eder. Di Migdal Eder domba ini akan dirawat sedemikian rupa. Lalu begitu anaknya lahir, anaknya ini akan dibungkus dengan kain lampin lalu diletakkan di palungan. Supaya apa? Anak ini enggak lari-lari. Supaya dia enggak luka, enggak cacat. Sehingga dia siap untuk dipersembahkan. Nah, ini tempat namanya Migdal Eder, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi Migdal Eder ini ada tempat di mana setiap anak-anak domba yang lahir itu diperlakukan khusus, dibungkus dengan lampin supaya enggak lari-lari, lalu diletakkan di palungan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika malaikat Gabriel berkata, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan, langsung mereka ngerti. Oh, ini Migdal Eder. Makanya mereka langsung ke sana, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, Migdal Eder kayak gini nih. Nah, Anda kalau lihat film kelahiran Yesus, saya sarankan lihatlah film yang judulnya Nativity, The Nativity. Itu lahirnya Yesus persis di tempat kayak gini. Bapak Ibu Saudara, ya, Migdal Eder. Ya. Ini Nativity itu film yang benar-benar mendekati kisah nyatanya Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka tiba di Migdal Eder, mereka melihat benar bahwa anak domba yang sesungguhnya, anak domba Allah yang namanya Yesus itu, ya, korban di atas segala korban, korban yang tidak bercacat dan bercela, datang sebagai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin. Dan Yohanes pun berkata apa? Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Nah, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allah, bukan antara Allah dengan kamu. Bapak Ibu Saudara, setiap tulisan ini bermanfaat. Dia tidak menempatkan Allah di depan, tapi kita yang di depan. Kenapa? Kalau kita perhatikan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Yang ngumpet siapa Bapak Ibu Saudara? Manusia. Yang membuat manusia malas ke gereja, membuat manusia malas berdoa, sebenarnya bukan untuk dituntut, harus diberitakan tentang kasih Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah ialah
segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini juru selamat kita sudah datang. Anda tahu keselamatan kita dirancangkan Tuhan sedemikian rupa. Dari sejak Kejadian sampai Mika, sampai Injil. Di hati Tuhan yang ada adalah nama Anda dan saya. Amin. Jauh sebelum Anda dilahirkan, hatinya sudah memikirkan keselamatan kita. Amin. Bahkan Anda tahu, ketika bayi Yesus akan dilahirkan, tiba-tiba seorang kaisar di sana membuat keputusan yang sangat gila. Dia bilang apa? Semua orang kembali ke kampungnya untuk mencatatkan diri lagi. Anda tahu, kalau misalnya Pak Jokowi bilang, semua penduduk Indonesia balik ke kampung halamannya untuk mencatatkan lagi dirinya. Anda tahu akan terjadi kekacauan yang besar, betul? Chaos. Mobilitas orang itu akan ngeri sekali Bapak Ibu Saudara. Bayangin, yang lahir di Batak, balik Batak. Ya kan? Yang lahirnya di Papua harus balik ke Papua. Artinya apa? Transportasi penuh, penginapan penuh. Dan ini semua sudah disetting oleh Tuhan. Supaya apa? Yesus harus dilahirkan di Migdal Eder. Supaya tidak ada lagi tempat untuk Yesus dilahirkan. Semua sudah direncanakan. Buat siapa? Buat siapa? Beritahu kiri kananmu, buat kamu. Buat kita. Sehingga hari ini kita bisa menyebut ayat ini bersama-sama. Mari jemaat kita katakan ayat ini 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk pada waktunya. Kapan waktunya? Setiap kali Anda membutuhkan. Setiap kali itulah pertolongan tersedia bagi kita. Amin. Saya minta tolong pemusik bisa maju ke depan. Bapak Ibu, bayangkan, renungkan bahwa rencana Tuhan yang begitu luar biasa. Sampai dari Rahel mati, Yakub harus membuat menara. Dan menara itu harus diberikan nama Migdal Eder untuk mempersiapkan tempat di mana juru selamat itu tiba. Dan Mika harus menubuatkan lagi bahwa dari Migdal Eder, Bethlehem Efrata akan lahir seorang juru selamat. Dan berikutnya lagi Tuhan harus membuat semua negeri kacau. Supaya semua tempat penginapan penuh. Supaya ada satu bayi yaitu anak domba Allah yang akan menyelamatkan manusia. Tergenapi firman-Nya, lahir di Migdal Eder. Terbalut dengan lampin dan terbaring di palungan. Dan itu adalah gambaran bagaimana anak manusia itu menyelamatkan kita. Dia harus mati dan akhirnya dibungkus dengan kafan, diletakkan di kubur batu. Dia mau menyelamatkan kita. Hari ini ambil keputusan untuk percaya penuh kepada Dia. Amin. Saya katakan sekali lagi, kalau Yesus tidak cukup untuk membuat setiap orang percaya, apalagi yang harus surga berikan? Enggak ada. Karena Tuhan sudah memberikan dirinya sendiri bagi kita. Tapi saya percaya hari ini semua kita mari hadapi hari-hari di depanmu, hadapi hari esok, hadapi tahun 2023 dengan penuh percaya. Juru selamatku sudah datang dan bersama dengan aku. Amin. Dan kita pasti mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Jangan takut dan khawatir tentang apapun juga. Percayalah, Tuhan menyertai kita. Dia adalah juru selamat kita. Saya rindu kita nyanyikan lagu El Shaddai, El Shaddai. Tak usah kau takut, tak usah kau gentar. Sebab Yesus beserta kita. Mari kita berdiri bersama-sama, kita mau nyanyikan lagu ini. Tak usah